Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintiara Saragosa dengan NIM 19042113. Saya berasal dari Prodi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Negeri Padang. Oke, teman-teman, video kali ini saya diberi kesempatan untuk melengkapi tugas kuliah saya dari mata kuliah Perbandingan Ilmu Administrasi Negara yang membahas tentang ketepatan dalam menganalisis metode dan pendekatan-pendekatan dalam studi perbandingan ilmu administrasi negara. Nah, teman-teman, kita masuk poin yang pertama. Metode dan pendekatan dalam perbandingan administrasi negara dibagi menjadi beberapa metode. Salah satunya yang pertama, metode deduktif, yang kedua, metode induktif, dan yang ketiga, metode tradisional, dan yang terakhir, metode formulasi teori bentuk tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai materi metode. Yang pertama yaitu metode induktif, yaitu proses berpikir dengan mendahulukan adanya persoalan-persoalan khusus melalui fakta-fakta yang konkret untuk ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Nah, kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode deduktif. Yaitu penjelasannya, setiap objek yang akan diuji cobakan unsur-unsur, struktur, fungsi, dan sifat-sifatnya. Diproses terlebih dahulu melalui penguraian yang akurat dari bagian-bagian objek tersebut. Dari hasil analisis akan diperoleh suatu kesimpulan khusus dengan tingkat kekeliruan yang sangat kecil. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, mengenai metode tradisional dan metode formulasi teori bentuk tengah belum dapat saya paparkan dikarenakan saya belum menguasai mengenai materi tersebut. Tetapi dari dua materi tersebut saya mendapatkan bahan ajar dari internet, yaitu mengenai belajar dengan metode kognitif. Dimulai dengan banyak membaca buku administrasi negara, memahami pengertiannya, objek yang dikaji, sistematikanya, makna ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk sekedar menghafal istilah-istilah yang disajikan dan memahami berbagai batasan-batasan secara kognitif cukup baik. Selanjutnya yaitu belajar dengan metodologi historis, adalah mempelajari sejarah administrasi negara di berbagai negara, seluk-beluk dan kelahirannya. Adapun metode kritis melibatkan penalaran yang kontemplatif dan radikal dalam memahami makna filosofis administrasi negara. Nah, dengan menggunakan metode deduktif, setiap objek yang akan diuji cobakan unsur-unsur, struktur, fungsi, serta sifat-sifatnya diproses terlebih dahulu melalui penguraian yang cermat dari berbagai bagian-bagian objek tersebut. Konklusi akhir dari hasil pemikiran analisis ini akan membuahkan sifat khusus sehingga kemungkinan salah satu keliru sangat kecil. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai pendekatan. Nah, langsung saja kita masuk ke pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan falsafah. Secara filosofis, negara-negara barat menganut paham ideologis tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi negaranya itu sendiri. Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang berpegang pada ideologi liberalisme, Uni Soviet berdasarkan komunisme, Yordania berdasarkan Islam, dan Indonesia berdasarkan Pancasila. Pendekatan falsafah adalah suatu pendekatan dalam membandingkan sistem administrasi negara ditinjau dari segi falsafah yang dianut oleh bangsa. Dasar pemikirannya adalah bahwa pandangan hidup suatu bangsa atau negara akan berpengaruh langsung terhadap bentuk atau wujud sistem administrasi negara atau pemerintahannya itu sendiri. Falsafah atau pandangan hidup salah satu unsur lingkungan non-fisik, yakni suatu kondisi yang secara langsung mempengaruhi kondisi-kondisi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Secara garis besarnya, falsafah yang dianut oleh bangsa-bangsa di dunia hanya terdiri dari dua pembagian. Yang pertama, liberalisme. Yang kedua, komunisme atau sosialisme.
Yang pertama, liberalisme. Menurut para ahli, dalam bukunya liberalisme mengemukakan prinsip-prinsip liberalisme sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan warga negara. Yang kedua, kebebasan pribadi dalam arti setiap orang mempunyai kebebasan berpikir. Yang ketiga, kebebasan pajak dalam arti tidak ada pajak tanpa undang-undang. Yang keempat, kebebasan masyarakat. Selanjutnya, kebebasan ekonomi, kebebasan keluarga, kebebasan nasional, ras, dan daerah. Dan yang terakhir, kebebasan internasional, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, komunisme atau sosialisme didasarkan pada buku-buku Das Kapital menurut beberapa para ahli. Adapun prinsip-prinsip komunisme tersebut, yang pertama, semua hak milik atas alat-alat produksi, tanah, odal mesin-mesin, dan sebagainya. Semua alat-alat produksi, transportasi, dan bank dipusatkan di tangan pemerintah. Yang ketiga, kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia dihapuskan dan tidak diakui. Nah, kita masuk ke pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan politik. Berbicara tentang politik berarti menyinggung fungsi negara dalam hal yang pertama, bagaimana mempertahankan kekuasaan dan negara itu. Yang kedua, bagaimana negara mengatur hubungan antara individu dengan kelompok, dan individu dengan negara. Yang ketiga, bagaimana negara mengatur hubungan antara kelompok dengan negara. Dan yang terakhir, bagaimana negara tersebut mengatur hubungannya dengan negara-negara lainnya. Kita masuk ke pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem administrasi negara harus dipandang sebagai suatu totalitas hubungan yang saling kait-mengait. Bagian-bagian yang berhubungan harus memiliki ketergantungan yang sangat erat antara yang satu dengan yang lainnya. Bagian-bagian yang berhubungan dalam sistem administrasi negara adalah keseluruhan organ atau lembaga negara atau pemerintahan yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan administrasi negara itu sendiri, yakni seluruh komponen dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau Indonesia ditambah dengan lembaga-lembaga konsultatif dan eksaminatif. Baik, kita masuk ke pendekatan yang keempat, pendekatan administrasi konstitusional. Pendekatan administrasi dan konstitusional negara dibedakan berdasarkan tinjauan terhadap lembaga atau pameran-pameran yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah tersebut, dan bagaimana pula mekanisme hubungan administratif antara lembaga atau pameran tersebut. Perumusan pembagian fungsi yang akan dilihat adalah yang pertama, sesuai dengan isi konstitusi dari negara yang dianalisa. Yang kedua, bagaimana fungsi tersebut dalam penerapannya, preposisi ilmu. Adapun pendekatan ideografis mencurahkan perhatiannya pada keadaan yang unik seperti pemerintah tertentu, kasus tertentu, dan organisasi tertentu. Kita masuk ke pendekatan yang kelima, yaitu pendekatan pergeseran. Pendekatan nomotetis dan ideografis. Pendekatan nomotetis adalah pendekatan yang hanya memerhatikan perumusan hukum, dan masuk ke pendekatan yang terakhir, yaitu pendekatan ekologis. Dalam administrasi merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan lingkungan, tempat, atau wilayah yang diduduki negara. Dalam hubungannya dengan ekologi administrasi negara, faktor-faktor lingkungan dipilih yang relevan dengan sistem administrasi negara. Nah, dari beberapa bagian pendekatan yang telah saya jelaskan tadi, semua pendekatan tersebut bersifat integral, yaitu saling berkaitan satu sama lain, meskipun dalam melakukan kajiannya digunakan secara parsial. Misalnya, administrasi negara di negara barat dibandingkan dengan administrasi negara di negara timur. Dengan pendekatan filsafat, kajiannya diarahkan pada upaya menjawab hakikat, sumber, dan tujuan diterapkannya sistem administrasi negara, baik oleh dunia barat maupun timur. Akan tetapi, pendekatan filsafat juga dapat dikaitkan dengan pendekatan lainnya, mengingat satu sama lain saling mempengaruhi. Pemisahan pendekatan hanya untuk memudahkan penelaan. Nah, mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan saya paparkan di video kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya dapatkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.